tanpa berlama-lama, kita panggil saja ya narasumber yang sudah berpengalaman. Kasih tepuk tangan dulu dong, Kak. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita nih. Selamat datang kami ucapkan kepada abang kakak sekalian. Nah, terima kasih sudah mau hadir di podcast PSDM kali ini. Nah, boleh dong diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Tiara Kasih Borus Marmata, jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi dan Jalur Kerjasama. Perkenalkan, saya Cerah Hadatul Ansyi dari jurusan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dan saya masuk sini dari jalur umum. Perkenalkan, nama saya Ardi Fadlalasi, saya dari jurusan Penyuluh Pertanian Berkelanjutan dan saya masuk dari jalur POSKN. Ya, jadi kedatangan kakak Tiara, Kak Cut, dan Bang Ardi ini karena banyak dari adik-adik camaba kita nih Kak Abang sekalian yang kepo nih, bagaimana sih tips wawancara ataupun gambaran soal wawancara yang akan ditanyakan pada saat tes wawancaranya nanti. Nah, boleh dong dari pengalaman abang kakak sekalian dibagikan kepada adik-adik camaba supaya adik-adik camaba ini bisa lolos nantinya. Oke, langsung saja dari Kak Tiara dulu ya. Apa saja nih Kak pertanyaan yang dulu dipertanyakan kepada kakak? Baik, jadi sebelum memulai dari pertanyaannya, saya di sini mau sharing dulu. Kalau misalnya di wawancara itu ada dua dia jenis pertanyaannya Kak. Jadi jenis pertanyaan itu secara tertutup dan terbuka. Jadi yang pertama kali itu sebelum pertanyaan terbuka itu adalah tertutup dulu. Yang mana soal tertutup ini adalah soal tentang kepribadian kita yang ditanyakan tentang psikologi gitu kan. Jadi jawabannya itu adalah ya dan tidak gitu. Nah setelah pertanyaan itu selesai yang tertutup itu selanjutnya itu adalah pertanyaan yang terbuka. Oke. Berarti tahun 2023 masih ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Iya. Ya, pas waktu kami juga masih ada. Iya, masih ada. Jadi adik-adik sekalian, untuk pertanyaannya ada dua nih, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup. Sama-sama Kak Tiara tadi. Oke, untuk Kak Cut. Ya, Kak Cut, apa saja sih pertanyaan dari pengalaman kakak seputar pembangunan, ada nggak ditanyain Kak? Ada. Kemarin ada ditanya tuh tentang apa sih alasan saya pilih jurusan di Polbantan ini. Nah, kan saya pilih jurusan perkebunan tuh. Jadi saya jawabnya itu karena perkebunan ini memiliki prospek kerja yang luas. Dia nggak hanya jadi pekebun, bisa jadi penyuluh, asisten, bahkan bisa jadi guru. Jadi dia nggak stuck di situ aja, cakupannya luas. Oke, betul banget ya Kak. Sama sebenarnya jurusan kita itu sama loh Kak. Saya juga dari teknologi produksi tanaman perkebunan. Dia juga ditanyakan mengenai mengapa memilih jurusan itu. Dan betul banget karena perkebunan itu kan cakupannya luas. Iya, betul luas banget. Jadi prospek kerjanya itu lebih luas. Tapi Kak, waktu sebelum ditanya tentang pertanyaan ini, kita terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu. Oh iya, pasti ya sama Ya. Jadi untuk memperkenalkan diri itu ada beberapa poin yang ditanyakan nanti. Sebenarnya ditanyakan tetapi kita yang menjelaskan. Mulai dari nama, tempat tinggal, kemudian asal sekolah dari mana. Dan satu yang menjadi nilai plus kita nanti, kita bisa memasukkan pengalaman kita, mulai dari pengalaman berorganisasi ataupun prestasi. Oh, jadi bisa dibilang kalau kita mencatatkan prestasi kita, maka itu jadi nilai plusnya. Oh. Nah, jadi adik-adik camaba sekalian, proses pertama itu kita adalah pengenalan diri. Nanti akan ditanyakan oleh penguji kita seperti itu. Abang-abang kakak ini kira-kira ada nggak sih pertanyaan alasan mengapa sih memilih Polbantan ini? Kira-kira ada nggak? Oh, tentu ada. Jadi kemarin pengalaman saya, alasan saya ya kenapa memilih Polbantan itu karena Polbantan Medan itu di bawah Kementerian Pertanian Kak. Oh iya, kita iya. tahu ya, di bawah Kementerian Pertanian dan itu full beasiswa loh, kan mantap kan? Iya. Jadi itu sih alasan saya mengapa mau masuk Polbantan ini gitu. Dan satu Kak, untuk kenapa kita harus memilih Polbantan Medan itu, di mana kampusnya itu negeri. Iya. Iya, dari beasiswanya itu juga bukan cuma untuk
kuliah aja kan ya, asrama juga, makan, jadi semua itu ditanggung oleh Kementan. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah hal yang privilege untuk kita anak-anak Polbangtan Medan. Betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak, ada pertanyaan apa lagi nih? Gini, kira-kira ya Kak, tamatan dari Polbangtan Medan ini ada nggak ditanyain prospek kerjanya apa ke depannya? Oh, ada Kak. Saat itu saat saya wawancara, ada tuh wawancaranya nanyain lebih milih jadi job seeker atau job creator. Nah, sebelum jawab ini kita harus tahu dulu nih job seeker dan job creator itu apa. Nah, jadi job seeker ini nanti kita akan bekerja sebagai pegawai negeri yang kerjanya lebih di kantoran, dan job creator ini lebih ke wirausaha. Kita bakal jadi pengusaha nantinya. Nah, untuk adik-adik Samaba disarankan untuk menjawab sebagai job creator. Kenapa? Karena Polbangtan ini memang mencetak dan membentuk mahasiswanya setelah lulus akan menjadi job creator. Oh, keren Keren sekali. banget ya Kak. Nah, tadi Kakak singgung tentang job creators nih. Nah, job creators ini kan seorang pengusaha gitu ya, atau kewirausahaan gitu ke depannya gitu. Kira-kira dari wawancara Kakak sebelumnya tuh, ada nggak ditanya usaha apa yang akan Kakak buat di saat Kakak memilih untuk menjadi job creator ya? Pasti ada dong. Jadi kemarin juga ada ditanya apa sih usaha yang mau kamu buat setelah lulus. Jadi saya bilang tuh hari itu mau budidaya hidroponik. Wow, keren sekali. Keren banget ya, dari hidroponik. Ya, sekarang ini kan lagi tren-trennya tuh hidroponik. Karena hidroponik itu cepat, mudah, dan tidak memakan biaya yang banyak. Dan hasilnya juga maksimal ya, maksimal. Iya, jadi untuk adik-adik sekalian nih, kalau ditanyakan ada job creator, dari ketika adik-adik sendiri memilih job creator, maka adik-adik sekalian harus siapkan planningnya. Apa yang menjadi usaha adik-adik sekalian. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau misalnya abang kakak ini kan dari SMA ya, dari SMA sih, SMK. Jadi tidak semuanya itu kan dari SMK Pertanian ya, dan Polbangtan ini juga membuka untuk anak SMA gitu. Jadi tidak semua anak SMA itu yang pandai dalam pertanian gitu. Untuk spesifiknya nih, ada nggak pertanyaan saat wawancara ditanyakan pertanyaan seputar pertanian kepada dari pengalaman abang kakak sekalian? Kalau dari saya sendiri, karena saya lulusan dari SMK gitu ya, saya sudah berkecimpung lah dalam pertanian. Jadi saya jawab ada gitu. Tinggal adik-adik sendiri nanti kalau memang dari SMK tinggal menjelaskan apa yang adik-adik ketahui tentang pertanian. Oh, dari pengalamannya lah ya. Ada lagi nggak nih pertanyaan yang lain bang? Ada nih, jadi pada saat wawancara nanti juga ada ditanyakan apa sih kontribusi kamu ketika masuk Polbangtan nanti. Jadi adik-adik sekalian bisa menjawab, kita bisa menjadi mahasiswa yang aktif dan inovatif, juga mengikuti segala peraturan yang ada di kampus, juga kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Iya, namanya juga kita mau masuk ya bang ya. Kita harus memaksimalkan bagaimana diri kita ini bisa menjadi yang terbaik. Iya, betul. Kasih kontribusi yang terbaik pokoknya adik-adik ketika kita sudah masuk ke sini. Nah, kalau untuk dari SMA nih, ada tak pertanyaan khusus yang ditanyakan oleh penguji kepada kakak-kakak sekalian? Baik, kalau dari SMA sendiri ada kemarin ditanya, kamu pernah nggak berpengalaman di bidang pertanian? Iya. Sementara di SMA sendiri kan nggak ada pembahas tentang pertanian. Jadi agak shock sih kemarin saya tapi saya jujur, saya bilang sebelumnya belum ada Bu pernah berkecimpung di dunia pertanian. Tetapi saya pernah berpengalaman di saat mama saya bersosok tanam seperti menanam sayuran gitu di rumah. Saya ikut Bu, disitulah saya mungkin sedikit pengalamannya. Jadi adik-adik sekalian, ketika adik-adik tidak memiliki pengalaman di bidang dunia pertanian ataupun bukan anak SMK Pertanian, adik-adik boleh nih ceritakan bagaimana pengalaman adik-adik saat budidaya membantu orang tua. Misalnya ada orang tuanya yang petani nih, bisa diceritakan bagaimana proses pengalamannya di dalam
kemarin ditanya tiba-tiba kan, bisa dibilang sih pertanyaan kayak Random gitu ya? gitu, tiba-tiba dibilang kamu tahu nggak misi Polbang Medan gitu kan. Untuk di situ pada saat itu kan untuk saya sudah mempersiapkannya gitu, dan kelebihan dan kekurangan kamu apa gitu sih. Berarti kita juga harus tahu nih seputar Polbang Medan. Bukan hanya soal pertanyaan, tapi kita harus tahu juga. Ngomong-ngomong nih, dari mana sih abang TK sekalian tahu Polbang Medan? Nah, kalau saya tuh tahu Polbang Medan tuh pas lagi scroll IG lewat. Jadi kayak penasaran kan, jadi stalking, jadi kayak tertarik, nyoba daftar. Tuh ya udah, lolos. Syukur ya. Kalau dari Bang Tardi Nah, sendiri? kalau dari saya sendiri itu dari kakak juga ada temannya di sini. Kemudian dari teman juga, untuk menyarankan coba masuk kemari. Gitu ya, Pak. Kak Tera gimana? Dari mana tahunya masuk Polbang ini? Kalau saya sendiri dari ini kakak saudara saya ada alumni dari Polbangtan, jadi saya lihat bajunya keren kali. Iya benar sekali. Dari situ saya kepo, cari rupanya full beasiswa. Keren banget ya, Kak. Beri tepuk tangan dulu untuk Polbang. Iya. Jadi Polbang ini memang sangat update di dunia maya. Jadi kita boleh lihat nih bagaimana Polbang itu di media sosial. Nanti ada IG-nya Polbang, kita boleh cek-cek mana aktivitas mahasiswanya di situ dan bagaimana proses pendaftarannya, ada semua kok di IG Polbang. Iya tadi perbedaan ya. Untuk di jalur umum Di jalur umum ada pertanyaan random juga nih Kak. Ada wawancara yang iseng kemarin tuh nanya siapa sih direktur Polbangtan. Untungnya saya tahu. jadi iya tadi sama ya sama Kak Tiara. Kalau misalnya udah harus tahu nih tentang Polbang. Pokoknya kuasai materi di luar materi juga gitu. Seperti pertanyaan-pertanyaan random yang akan ditanyakan, dan mungkin adik-adik sekalian bakal ditanyakan tentang pengalaman sekolahnya gitu. Untuk Abang Ardi rasa nih gimana sih? Kalau dari saya sendiri ya, karena dari jalur POSKM, di mana jalur ini jalur prestasi, tentu yang masuk juga orang-orang yang pasti yang punya prestasi. Dan jadi untuk di pertanyaan nanti mungkin pasti ada ditanyai mengenai prestasi kita, tentang apa yang kita ajukan, prestasi apa mungkin gitu. Nanti lebih prestasi juga pasti yang ditanya. Oh, berarti dari prestasi sendiri cukup berbeda ya? Karena ini adalah jalur prestasi. Jadi kalau jalur prestasi ini kita harus tahu dong prestasi kita apa, dan itu nanti bakal dijelaskan saat wawancara. Nah, adik-adik sekalian, ketika masuk dari jalur PSKM, kamu harus tahu nih apa yang menjadi prestasimu, harus bisa menjelaskan. Satu lagi nih Kak, Apa nih? kalau kita saat wawancara, tentunya kita harus percaya diri ya Kak ya. Iya, Dengan betul apa sekali. jawaban yang kita ajukan, kita berikan kepada penguji kita. Boleh ragu-ragu tentunya dengan jawaban kita ya kan, karena kalau kita ragu-ragu, mereka jadi kurang ya. Iya, kurang nilainya. Jadi adik-adik harus percaya diri, harus berani, harus tepat gitu. Nah, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang bakal mungkin ditanyakan. Tapi dari pengalaman kami, itu memang pertanyaan yang sering ditanyakan pada tes wawancara. Oh, tunggu dulu nih. Tahun yang lalu juga ada jalur beasiswa sawit ya? Apa jalur apa tuh Kak? Beasiswa BPDPKS. Jadi beasiswa BPDPKS ini memang jalurnya itu beda banget ya, karena tesnya pun juga berbeda, tahap tesnya. Jadi adik-adik semua boleh loh mencoba beasiswa BPDPKS dengan memilih Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini menjadi pilihan kamu tentunya. Soal-soal ataupun tes-tes wawancara yang nantinya akan dilewati itu tidak jauh berbeda dengan pertanyaan dan abang-abang ini. Jadi boleh banget dicoba, mau itu jalur Sama dan jalur beasiswa BPDPKS. Yes. Ya, jadi jalur ini juga belum ini ya, jalur PSKM belum buka. Nah, jadi ini masih jalur umum dan kerjasama. Jadi ya tadi
tipsnya itu boleh dicatat adik-adik, jangan sampai ketinggalan. Demikianlah wawancara yang bisa kami sampaikan. Nah, mungkin ini adalah sebagai tips ya Kak, sebagai tips untuk adik-adik sekalian supaya bisa lolos di tes wawancara ini. Oke adik-adik, kita rasa cukup di sini ya. Iya betul. Terima kasih Untuk kesempatan dan waktunya Kak, Bang, udah menghadiri podcast kami kali ini. Semangat!